Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Islam yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak bahwa agama Islam telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan loh, antara lain etika, moral, akhlak, dan lain-lain. Semua tercantum dalam Quran dan hadis. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan, kita mampu menilai perilaku seseorang apakah itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat terlihat dari cara bertutur kata dan bertingkah laku. Etika, akhlak, dan moral masing-masing individu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal tiap-tiap individu. Maka dari itu, perkenalkan, saya Hilma Ropatul Munawaroh, Prodi PGSD, akan mempresentasikan mengenai etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, etika. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan, pengertian secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu macam-macam etika. Ada etika berdasarkan lingkungannya. Yang pertama, etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Selanjutnya, etika sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu. Yang selanjutnya ada beberapa manfaat dari etika. Yang pertama, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang kedua, etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Sebagai contoh, arti budaya dan nilai agama. Dengan adanya etika, maka dua hal ini akan bisa jadi suatu kesatuan kebiasaan yang melekat di dalam masyarakat, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sekalipun. Yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri, bisa dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak atau dalam menjalani suatu hal. Yang selanjutnya, pengertian moral. Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi, baik itu perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Pengertian moral lainnya adalah suatu pedoman dalam perilaku yang diterapkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi dengan individu lainnya, sehingga terjalin rasa saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Dan selanjutnya, jenis dan wujud moral. Yang pertama, moral ketuhanan, misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat, misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan, misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, moral disiplin dan hukum, misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Secara istilah, khususnya dalam Islam, diartikan sebagai sifat perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Adapun menurut Imam Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Adapun macam-macam akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak terpuji atau yang disebut akhlakul mahmudah, merupakan segala sikap dan tingkah laku yang baik. Nah, sifat-sifat mahmudah yang perlu dimiliki setiap muslim yaitu setia, jujur, dapat dipercaya, adil, pemaaf, disenangi, lemah lembut, bermuka manis, dan lain-lain.
Yang kedua, akhlak mazmumah merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat mendatangkan kebinasaan dan kehancuran dalam diri manusia, berhubungan dengan sesuatu yang tidak bermoral, tidak menyenangkan, dan bertentangan dengan norma-norma yang ada. Jadi, hal-hal yang mendorong manusia untuk berbuat maksiat adalah dunia beserta isinya, manusia, iblis, dan nafsu. Sifat-sifat mazmumah yaitu egois, dusta, khianat, dengki, mengadu domba, dan lain-lain. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat mazmumah itu ya. Adapun persamaan dari etika moral dan akhlak, yang pertama yaitu etika moral dan akhlak membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah, atau motif perilaku. Yang kedua, etika moral dan akhlak merupakan ilmu yang normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Yang ketiga, dilihat dari fungsi dan peranannya dapat dikatakan bahwa etika, moral, dan akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriahnya. Yang terakhir, objek dari etika moral dan akhlak yaitu perbuatan manusia. Ukurannya yaitu baik dan buruk. Adapun kesimpulan dari materi ini diketahui bahwa antara etika, moral, dan akhlak memiliki kesamaan arti, serta dapat pula disimpulkan bahwa etika, akhlak, dan moral adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk. Antara etika, moral, dan akhlak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah baik dan buruk, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada landasan yang dipakai. Salah satu karakter seseorang dikatakan beriman adalah ketika mampu melahirkan kedamaian dan ketentraman bagi alam dan lingkungannya. Nah, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.